Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajana Hafida dengan NPM 20214350256 dari kelas R59 ingin memberitahu cara menginstalasi sistem operasi dalam VirtualBox. Hal yang dibutuhkan sebelumnya yaitu menginstal aplikasi VirtualBox dan file ISO atau image ISO dari jenis OS yang ingin digunakan. Dalam hal ini saya akan menggunakan OS Windows 7 tipe 64-bit. Apabila sudah menginstal aplikasi VirtualBox, dapat dibuka aplikasi tersebut dan akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu jika ingin memulai untuk menginstalasi OS dalam VirtualBox, klik tombol baru atau new button jika settingan VirtualBox-nya dalam bahasa Inggris. Kemudian kita akan memasukkan nama sistem operasi dan VirtualBox ini. Di sini saya akan menamakan virtualnya dengan Windows 7 64-bit. Lalu di sini terdapat tempat folder sistem operasi disimpan. Kalian bisa menyimpannya secara default atau yang tertera seperti awal atau dipindahkan sesuai keinginan. Di sini saya akan menyimpannya di bidang lokasi. Jika ingin menyimpan di bidang lokasi, klik tanda panah yang di bawah tadi, lalu klik lainnya. Lalu kita memilih lokasi yang diinginkan. Saya akan menyimpannya di disk data F. Dan saya akan membuat folder baru. Foldernya saya beri nama sistem operasi. Jika sudah, select folder. Lalu di sini ada tipe dan versi virtualnya. Telah berubah sesuai dengan ISO yang akan diinstal. Jika sudah sesuai, klik lanjut atau next. Sehabis itu kita akan menentukan banyak RAM. Diusahakan untuk tidak melewati dari garis hijau. Di sini memori utama saya ada 2 GB. Saya akan mencoba mencapai batas hijau. Jika sudah, klik lanjut atau next. Untuk bagian dari hard disk, kita pilih buat hard disk virtual sekarang atau dalam bahasa Inggris create a virtual hard disk now jika settingannya dalam bahasa Inggris. Untuk pilihan yang ketiga atau gunakan berkas hard disk visual yang ada, itu apabila memang kita sudah pernah menginstal virtual aplikasinya dan dipilih filenya yang sudah disimpan. Namun di sini karena kita akan membuat baru, maka kita akan memilih file yang kedua. Jika sudah, kita klik buat atau create. Lalu di sini kita akan memilih tipe hard disk file. Di sini saya akan memilih VDI karena dalam hal ini saya hanya membuat baru saja. Namun apabila ingin memindahkan virtualnya di perangkat lain, dapat memilih VHD. Tapi kali ini kita hanya pilih VDI. Lalu kita klik lanjut. Lalu pada penyimpanan hard disk di sini kita pilih dialokasikan secara dinamik. Lalu lanjut. Kemudian di sini kita akan memilih lokasi untuk membuat file. Saya akan menyimpannya secara default dan tidak akan saya ubah. Tapi apabila ingin merubahnya, bisa dirubah dengan klik folder ini lalu pilih tempat penyimpanan yang ingin disimpan.
Lalu di sini kita akan memilih ukuran ROM-nya. Secara default itu berukuran 32 GB. Di sini saya akan rubah bisa diubah sesuai keinginan dengan batas 2 TB. Saya membuat sekitar 256 GB, lalu klik buat. Oke. Setelah dibuat nanti akan muncul nama virtual yang telah kita buat tadi. Namun pada step ini itu belum kelar karena kita belum memasukkan file ISO-nya. Untuk memasukkan file ISO bisa langsung mengklik virtual yang akan kita masukkan. Pastikan dia sudah berwarna biru seperti tadi, lalu pilih di details di kategori penyimpanan atau storage. Situ tertera kosong atau mungkin empty bagi mesin disk, lalu klik bagian situ dan memilih pilihan kedua. Namun bisa juga melalui setting atau pengaturan, klik tombol setting yang pengaturan di atas, lalu pilih kategori penyimpanan atau storage. Di situ yang tertera kotor dipilih kosong, lalu klik di arahkan kursor ke logo CD biru, disk biru itu untuk memilih virtual disknya. Pilih kedua, lalu kita akan menambahkan file ISO nya yang sudah kita download sebelumnya sesuai dengan tipe versi virtual OS nya, itu Windows 7 64 bit. Oke, klik, lalu di sini bisa klik OK. Jika sudah, nanti akan tampil seperti berikut, yang berarti file ISO nya sudah terbaca. Jika sudah, kita bisa langsung klik tombol mulai atau start. Lalu di sini bisa tunggu sebentar. Ya, untuk yang di atas ini boleh disilang atau dihilangkan. Ya, lalu kita akan memperbesar tampilan dari virtual yang sedang berjalan biar lebih terlihat. Jika sudah, di sini kita bisa memilih bahasa atau time zone yang ingin digunakan dalam Windows. Jadi saya akan memilih bahasa Inggris. Untuk time zone-nya menyesuaikan dengan current time lokasi saya, yaitu di Indonesia, maka saya akan memilih Indonesia. Oke. Untuk keyboard saya juga memilih US. Jika sudah, kita klik next, dan sini kita klik install now. Ya, nanti di sini akan muncul persetujuan mengenai license, ketentuan license. Kalau sudah, bisa kita klik I accept, dicentang saja, lalu kita klik next. Di sini kita akan memilih custom karena kita tidak akan melakukan upgrade. Oke, lalu muncul harddisk yang telah kita pilih tadi yang sudah dialokasikan, yaitu 256 GB. Ini kita akan membuat partisi atau yang biasa terdengar seperti local disk C dengan klik advance, lalu kita klik new, lalu tentukan kapasitas partisinya. Saya akan menggunakan sebesar 200 GB. Kalau dalam bentuk mega itu 204.800. lalu klik apply. Jika sudah, nanti partisi telah dibuat seperti berikut. Apabila sudah, kita bisa klik next. Lalu nanti akan muncul proses instalasi seperti berikut. Kita tinggal menunggu
proses instalasi Windows ini sampai selesai. Pada bagian ini mungkin akan sering terrestart sistemnya, cuman tidak apa-apa, dan saya akan mempercepat bagian ini untuk mempersingkat waktu. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita akan diminta untuk mengisi nama perangkat. Kita bisa menggunakan nama pribadi atau yang lain juga. Di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri, Rajani. Lalu kita pilih next. Kemudian kita akan diminta untuk membuat password. Apabila tidak ingin membuat password, bisa langsung klik next. Lalu di sini kita juga akan diminta untuk memasukkan produk key-nya untuk mengaktifasi. Apabila tidak mempunyai produk key, bisa langsung dikosongkan saja dan tanda checklist dimatikan. Lalu kita klik next. Lalu di sini kita memilih Ask Me Later. Di sini kita juga akan memilih time zone-nya. Apabila sudah sesuai, tidak usah diubah, langsung klik next. Lalu kita juga akan memilih public network. Lalu sekarang tengah proses finalizing installation. Kita bisa di sini tunggu sebentar sampai muncul desktop. Jika sudah muncul desktopnya, di sini kita bisa langsung membuka file explorer. Lalu ke bagian komputer. Di sini masih tertera satu hard disk drive doang, belum ada partisi lain. Maka di sini kita akan membuat hard disk baru atau partisi baru. Kita ke bagian komputer, lalu klik kanan dan kita klik manage. Di sini kita ke bagian storage dan pilih disk management. Kita akan memilih yang unallocated atau yang belum dialokasikan, yang berwarna hitam.
lalu kita klik sampai bagian tabel itu terarsip. Itu merupakan tanda telah dipilih. Lalu kita bisa klik kanan pada mouse atau cursor. Oke, lalu kita pilih new simple volume. Di sini kita bisa langsung next. Oke. Di sini kita bisa memilih jenis partisi drive-nya, itu bisa E, F, G, H dan seterusnya. Saya akan memilih E, lalu kita next. Oke, di sini kita bisa membuat nama hard disknya. Saya akan menggunakan nama partisi ini dengan nama saya saja, yaitu Rajani. Oke, lalu kita next. Dan sini klik finish. Oke, jika sudah, nanti warnanya itu yang tadi berubah dari hitam berubah jadi biru, dan di atasnya akan muncul nama hard disk yang sebelumnya telah diisi. Itu menandakan jika partisinya sudah dialokasikan. Di sini bisa langsung kita close saja. Oke, nanti muncul nama hard disk yang sudah tadi kita buat, itu Rajani. Selanjutnya kita akan membuat folder dalam hard disk baru ini. Kita bisa klik hard disk Rajani ini. Oke, ini langsung bisa klik kanan pada mouse, lalu pilih ke bagian new, dan sini bisa langsung memilih new folder. Namun kita juga bisa mengklik dari atas, yaitu new folder. Di sini kita isi nama yang diinginkan. Misalkan saya isi baru. Oke, jadi folder baru sudah dibuat. Apabila saya ingin mengubah namanya, bisa juga pilih filenya, mengklik kanan, lalu pilih ke bagian rename, dan saya bisa rubah menjadi namanya R59. Oke, nanti foldernya akan berubah namanya. Lalu apabila kalian ingin menduplikasi folder, bisa klik kanan, lalu pilih copy. Ya. Lalu klik kanan kembali. Lalu pilih paste. Oke. Atau kalian juga bisa menggunakan shortcut pada keyboard, yaitu tinggal pilih folder yang ingin diduplikasi, lalu klik di keyboard Ctrl C lalu Ctrl V, nanti folder yang diduplikasi akan muncul. Lalu jika ingin menghapus folder yang tidak digunakan, bisa klik kanan, lalu klik delete. Oke, foldernya akan terhapus. Atau juga kita bisa klik pada keyboard, yaitu pilih foldernya, lalu klik tombol delete di keyboard. Oke, kita juga bisa mengatur permission folder permission atau izin folder. Kita bisa klik kanan, lalu pilih ke bagian properties, lalu kita lihat di bagian security. Di sini kalian bisa mengatur perizinan.
misalkan user ini di sini diketahui dia bisa membaca, mengubah atau gimana apapun itu, kalian juga bisa mengubahnya, yaitu bisa diklik advance, pilih foldernya, di change permission. Kita pilih usernya yang ingin dirubah, lalu klik edit. Di sini bisa kalian pilih bagian mana yang ingin dirubah, misalkan dia perizinannya dirubah, misalkan dia tidak boleh untuk menghapus atau yang lainnya. Atau mungkin tidak diperbolehkan untuk membaca. Kalau misalkan udah dirubah bisa langsung klik OK. Cuman pada saat ini saya tidak ingin merubah apapun, ini bisa langsung di close saja kalau tidak ingin merubah apapun. Lalu kita akan membuat file dalam folder. File bisa dapat berbentuk apa saja. Sini saya akan membuat file dalam bentuk lembar atau JPEG atau mungkin PNG dengan menggunakan snipping tools. Terus kita memilih lokasi yang ingin di crop dari layar. Kita akan menyimpannya di folder yang telah kita buat tadi. Nanti filenya akan muncul, itu tanda berarti filenya sudah tersimpan. Lalu kalian juga bisa merubah namanya dengan klik kanan seperti tadi, lalu pilih rename. Lalu ini kita akan rubah akan menjadi layar. Namanya sudah berubah menjadi layar. Jika ingin menduplikasinya bisa sama seperti sebelumnya, itu klik kanan lalu pilih copy, lalu klik kanan kembali dan pilih paste. Kalau udah, atau mungkin kita juga bisa menggunakan yang shortcut key, itu pakai Ctrl C lalu Ctrl V ya. Lalu kita juga bisa menghapus file itu dengan klik kanan lalu pilih delete, atau menggunakan tombol di keyboard yaitu tombol delete. Di sini kita juga bisa mengatur file permission, bisa klik kanan lalu pilih ke properties, kita pilih ke bagian security. Untuk user-user yang ingin diakses bisa diatur apa saja yang bisa dilakukan. Bisa klik advance seperti tadi. Klik edit, apa yang dirubah apa saja bisa dipilih. Kalau saya tidak ingin merubah apapun,
jadi saya close saja. Oke. Lalu kita bisa kembali ke directory awal komputer. Di sini kita juga bisa mengubah nama harddisknya. Misal saya akan mengganti nama harddisk ini jadi nama saya, nama panggilan saya. Saya klik kanan lalu pilih rename, lalu nama panggilan saya Ida. Arti nama harddisknya sudah terubah. Lalu saya juga bisa, misalkan kalian ingin mengcopy file dari dalam harddisknya, bisa klik kanan lalu pilih copy dan dipindahkan ke local disk C itu, klik kanan lalu pilih paste. Jika sudah bila kita klik local disk C nya akan muncul folder yang sesuai nama harddisk yaitu Ida tadi. Ini kita bisa buka. File folder dan file yang di dalamnya sama, yaitu ada 459 sama file layar tadi. Lalu kita bisa kembali. Di sini kita juga akan bisa mengatur izin harddisknya, itu klik kanan lalu pilih properties ke bagian security. Nah, di sini kita bisa melakukan untuk diatur apa saja sih user yang harus lakukan, seperti tadi nanti klik advance, change permission, lalu bisa langsung klik edit dan dirubah apa saja yang bisa dilakukan dari user itu. Di sini kita tidak akan mengubah apapun. Lalu kita juga bisa menghapus isi dari harddisknya atau biasa kita sebut format. Klik kanan pilih format, lalu bisa langsung kita start. Jika sudah di format bisa langsung di close. Bisa dilihat foldernya udah habis, udah kehapus ya, berarti tandanya sudah di format. Lalu jika kita kalau sudah kelar bisa langsung di close file explorernya dan kita bisa shutdown virtualnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya minta maaf dan mungkin bisa dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.